على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي زدنا ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم استر أوراد المراعاة يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نستودعك ما علمتني فردد إلى حاجتي إلى ولد يا رب العالمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل أنفسنا نفسا طيبة مطمئنة طاعية حافظة تؤمن بلقائك وتقنع بعطيك ترضى بقضائك وتخشى حق خشيتك لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kumpul untuk mencari ilmu agama dengan harapan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi ilmu yang bermanfaat, diberi taufik hidayah maupun inayahnya, kebanyakan umur sehat walafiat, diberkati dalam kehidupannya, keluarganya maupun nanti-nantinya, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat kelanjutan pembahasan yang lalu. Di sini diberikan satu hikayat, riwayat yang mana suatu ketika ada malaikatul maut, malaikat Israel masuk ke majelisnya Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihissalam di mana malaikat itu memandang satu orang dari satu majelis yang ada yang bersama dengan Nabi Sulaiman, satu orang itu dipandang. Ya kalau bahasa kita dipelototin gitu. Ya, dipandang terus, dilihat terus. Kemudian Tsumma kharaja faqala dzalikan nadim ya Nabi Allah man kana dzalika rajul. Kemudian malaikat itu keluar. Malaikat itu keluar. Maka orang yang dipandangi tersebut datang ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan tahu sendiri. Ya, seorang raja, nabi raja yang bisa bicara dengan burung, bisa bicara dengan berbagai macam ya, jin maupun lain sebagainya, tunduk sama Nabi Sulaiman. Maka bertanya ya Nabi Sulaiman, itu siapa itu orang? Karena penampilannya kayak orang. Nah ini juga perlu dimengerti, yang sepahaman saya, yang namanya malaikatul maut dulu kala, ya itu para malaikat-malaikat secara umum kalau sebelum Nabi Musa alaihissalam, ya itu malaikat-malaikat kalau mau cabut nyawa itu menampakkan diri. Jadi Israel itu udah biasa nemuin orang lihat dia itu sudah biasa. Ya, dan itu berjalan, ada yang mengatakan sampai pada Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu akhir itu di zaman Nabi Musa itu akhir. Makanya kejadian yang mana Nabi Musa menampar malaikat Israel, ya. Nah, itu mengapa kok menamparnya? Karena dia menampakkan diri sebagai manusia. Datang kemudian mengatakan, ya Musa, aku datang kemari untuk mencabut nyawamu. Orang kelihatannya orang datang mau cabut nyawa. Istilah kita kan mau bunuh namanya. Aku datang mau bunuh kamu. Itu bahasa kasarannya. Nah, mungkin Nabi Musa dalam kondisi bagaimana? Marah Nabi Musa, nggak palang tanggung, tempiling aja jebret. Ya, nggak pakai basa-basi lagi, nggak pakai nanya siapa lo, enggak. Langsung gampar aja urusan belakang. Ya. Begitu tempeleng, subhanallah, matanya pun coplok gitu ya. Copot gitu. Gambarannya Nabi Musa alaihissalam. Mengadu itu malaikat kepada Allah SWT. Ya Allah, ini gimana? Nabimu kalimullah. Kalau bukan nabi,
Mesti tak sobek dia punya mulut. Artinya tak bales gitu ya. Jadi mau diajak gelut juga Nabi Musa kalau ada kata bukan nabimu, tapi kan namanya malaikat ya sabar. Ya, ada Gusti Allah lebih keras lagi, lebih kuasa lagi. Akhirnya Allah kembalikan matanya seperti semula dan suruh turun lagi dengan cara yang baik, ucapin salam, masuk dengan izin ya, karena tadi masuk apa kayak izin, kemudian menawarkan kepada Nabi Musa apakah mau dicabut atau enggak bagaimana gitu ya. Akhirnya Nabi Musa ya sudah, kalau memang kau malaikat utusan Allah silakan aja cabut ya, nggak apa-apa gitu. Nah ini satu contoh aja, malaikat itu dulu menampakkan. Nah setelah kejadian itu kesana itu nggak nampakkan lagi, nggak boleh, udah aturannya dirubah ya, direvisi gitu, dirubah. Udah sekarang kalau mau cabut terus nggak usah pakai ngadep-ngadep, udah nggak usah kelihatan orangnya, udah tahu-tahu jelengger gitu aja, cabut selesai mengaku ya itu. Nah ini pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, malaikat Israel datang menyerupai manusia, duduk di majelis Nabi Sulaiman, melihat seseorang yang memang itu orang kebetulan mau dicabut nyawanya. Dipandang, diperhatiin, ini orang, dilihatin, nggak lihat yang lain. Itu aja, ya memang nggak ada kepentingan sama yang lain. Buat apa ngeliatin orang? Ya, oh dia tugasnya cuma ke situ doang. Selesai dilihatin, udah dia pergi. Nah, pergi kemana nggak tahu. Orang yang dilihatin tadi penasaran, ini kelihatannya nggak beres ini orang. Kok ngeliatin saya dengan pandangan lihat, kok ini kayak nggak beres ini. Arti nggak beres ini warning ini, mesti ada apa-apa ini, ada maunya ini orang. Datang ke Nabi Sulaiman dan bertanya, siapa itu orang yang tadi kok ngeliatin saya. Kata Nabi Sulaiman, malaikatul maut Israil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang ngeliatin Israil. La haula wala quwwata illa billah. Wah ini alamat ini ya, mandangin saya dengan pandangan yang mau ibarat macan mau menerkam mangsanya gitu. Gitu. Akhirnya Nabi Sulaiman, tolong bantu saya. Oh iya, gimana? Supaya saya terbebas dari itu orang ajib, terbebas dari malaikat maut. Itu gimana caranya? Nabi Sulaiman aja nggak tahu. Ya, bisa melarikan diri Nabi dari malaikat maut. Model ini orang nggak ada, siapapun nggak bisa melari kemanapun. Begini caranya, katanya orang. Begini aja, itu yang namanya angin. Angin kan bisa disuruh ya untuk membawa saya dengan kecepatan yang tinggi ya, anterin saya ke negeri India. Nanti di Indianya terserah deh, pelosok mana gitu pokoknya, yang sekiranya malaikat itu nggak nyampe situ gitu. Mau ke sana ngapain? Oh, nggak ada siapa-siapa, cuma saya doang, ya kan? Biarin pelosok-pelosokin dah, umpet-umpetin dah, pokoknya taruh gitu. Oh begitu, iya, baik. Kapan? Sekarang. Nah, bismillah. Akhirnya sudahlah katanya, dikirim ke sana. Ya. Dikirim dengan angin itu kecepatan tinggi, ya pergi ini, langsung hilang, ya kecepatan angin. Nah, tahu-tahu udah cemplung udah di mana jatuh di satu negeri India di pedalaman. Bis dengan asumsi nggak nemu malaikat Israel. Begitu ceplok jatuh, malaikat itu nongkrong di situ. Nah, ketemu lagi. Akhirnya dicabut nyawanya. Dicabut nyawa, balik lagi Israel. Ya, ke Nabi Sulaiman. Ketemu Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman bertanya, di ayyi sababin kunta tutilun nadar ila dzalika rajul? Alasan apa kau ini tadi mandangin itu orang yang pergi tadi? Maka malaikat itu berkata, qala kuntu ata'ajjab minhu.
Li'anni umirtu biqabdir ruhi bi ardil Hind wa huwa ba'idun anha. Aku ini lagi mikir, bingung. Ini biar supaya ente tahu kudrah ilahiyah. Biar supaya ente tahu iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Biar ente tahu tasarrufnya Allah yang luar biasa. Ya. Makanya Al-Quran mengatakan alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ini luar biasa, nikmatnya luar biasa. Kita punya Tuhan seperti ini. Sampai Allah tanya, alam ta'lam, apa kamu nggak tahu? Apa kamu nggak tahu? Ya, keterlaluan kalau nggak tahu ente. Kekuasaan Allah itu, ya, kemampuan Allah itu atas segala sesuatunya, semuanya. Allah Maha Mampu. Apa kamu nggak tahu kerajaan langit dan bumi itu milik Allah?